Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Hari ini kita kembali belajar IPA. Nah, hari ini kita akan mengenal ciri-ciri makhluk hidup. Apakah ciri makhluk hidup? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan kelompok makhluk hidup. Antara makhluk hidup dengan benda tak hidup atau benda mati dibedakan dengan adanya gejala kehidupan. Makhluk hidup menunjukkan adanya ciri-ciri atau gejala-gejala kehidupan. Sedangkan benda mati tidak menunjukkan gejala-gejala kehidupan. Ciri makhluk hidup yang pertama adalah bernapas. Setiap saat kita bernapas, yaitu menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Kita dapat merasakan kebutuhan bernapas dengan cara menahan untuk tidak menghirup udara selama beberapa saat. Tentu kita akan merasakan lemas sebagai tanda kekurangan oksigen. Ciri kedua adalah makan. Kita memerlukan makan dan minum untuk beraktivitas. Setiap makhluk hidup memerlukan energi. Dari manakah energi tersebut diperoleh? Untuk memperoleh energi tersebut, makhluk hidup memerlukan makan dan minum. Ciri keempat adalah tumbuh dan berkembang. Perhatikan tubuhmu. Samakah tinggi dan berat badanmu sekarang dengan waktu masih kecil? Hewan juga mengalami hal yang sama. Contohnya kupu-kupu. Kupu-kupu bertelur. Telur tersebut kemudian menetas menjadi ulat, lalu menjadi kepompong, berubah lagi bentuknya menjadi kupu-kupu muda, dan akhirnya menjadi kupu-kupu dewasa. Ciri yang kelima adalah berkembang biak. Sebagai contoh, kita lahir dari ayah dan ibu. Ayah dan ibu kita masing-masing juga mempunyai orang tua yang dipanggil kakek dan nenek. Seterusnya diperoleh keturunan. Nah, kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan disebut berkembang biak. Berkembang biak bertujuan untuk melestarikan keturunan agar tidak punah. Ciri yang keenam adalah peka terhadap perangsang atau iritabilitas. Bagaimanakah reaksi kita jika melihat ada sorot lampu yang sangat terang masuk ke mata? Tentu secara spontan mata akan segera menutup. Dari contoh di atas menunjukkan bahwa manusia mempunyai kemampuan untuk memberikan tanggapan terhadap perangsang yang diterima. Kemampuan menanggapi rangsang disebut dengan iritabilitas. Ciri ketujuh adalah menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan disebut adaptasi. Contoh, tumbuhan yang hidup di tempat yang kering, sedangkan tumbuhan yang hidup di tempat yang lembab memiliki daun yang lebar dan tipis. Itulah 7 ciri makhluk hidup. Apabila anak-anak menemukan makhluk yang memiliki ciri seperti yang tadi Bapak sebutkan, maka bisa digolongkan ke dalam makhluk hidup. Tapi apabila dia tidak memiliki ciri-ciri tersebut, maka dia tidak bisa disebut sebagai makhluk hidup. Sebagai contoh, mobil. Mobil memang memiliki ciri dapat bergerak, tapi dia bukan makhluk hidup. Kenapa mobil bukan makhluk hidup? Karena mobil juga tidak bisa bereproduksi atau melahirkan. Nah, demikianlah pelajaran kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.